Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini mau bahas soal-soal asesmen harian, materi atau bab hidrokarbon dan minyak bumi. Kali ini yang bagian esai, karena bagian PG-nya sudah saya bahas ada di video sebelumnya ya. Jadi ini lanjutannya. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas, jadi langsung aja saya mulai. Nomor 1, tuliskan rumus struktur dari senyawa-senyawa berikut. ABC ya. Langsung aja deh. Yang A, 36 dietil 244 trimetil oktana. Okta itu C-nya sebanyak 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 3 dengan nomor 6 ada etil. Etil itu C-nya 2 ya. Nomor 2 ada metil. Nomor 4 juga ada metil tapi atas bawah. Ada 2 dia. Udah tinggal isi hidrogennya. Saya harap ngisi hidrogen ini teman-teman udah pada bisa ya. CH, CH2, CH3, CH2, CH3. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua yang B-nya 4 etil 23 dimetil 24 heksadiena. Jadi bongkar dulu induknya ya. Heksa itu kan 6. Buat aja dulu C-nya 6. Lalu ada di nomor 2 metil. Nomor 3 juga ada metil. Tapi nomor 4 ada etil, C-nya 2. Di nomor 2 ada rangkap. Di nomor 4 juga ada rangkap, makanya diena. Makanya enanya ada 2, rangkapnya ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya nomori juga deh. Isi hidrogennya 3, yang ujung-ujung itu 3 ya. 3, 3. Ini berarti 1 lagi, 2 lagi. Habis ya. 4 etil, 23 dimetil, 24 heksadiena. Terakhir yang C, 13 pentadiuna. Penta C-nya 5. 2, 3, 4, 5. Nomor 1 ada una, triple bond maksudnya. Nomor 3 juga ada una, ada triple bond. Udah tinggal isi hidrogennya karena nggak ada cabang-cabangan dia. Berarti habis nih tinggal di sini. Ya, jadi hanya itu cuma 4 ya. Inilah 13 pentadiuna. Beres nomor 1, kita ke nomor berikutnya. Suatu senyawa hidrokarbon punya rumus empiris C3H7N. MR-nya 86 gram per mol. C12H1. Rumus molekulnya, rumus strukturnya, isomernya. Jadi kita mulai aja dari rumus empiris itu. C3H7N. Nah, rumus empiris itu dikali sekian faktor N misalnya, atau X terserah, itu sebanding dengan MR-nya. C itu kan 12, 12 kali 3 berarti 36. H itu kan 1, 1 kali 7 ya 7. Berarti ini kan 36 tambah 7, 43 ya. Dapat N sama dengan 2. Masukkan N-nya ke sini ya. Jadi C-nya 6, H-nya 14. Kan ini polanya adalah N, jadi Cn, H2N tambah 2. Berarti ini adalah alkana. Alkana yang C-nya sebanyak 6. Jadi yang A, C6, H14. Yang B, rumus strukturnya. Ya buat aja C sebanyak 6. Tinggal isi hidrogen-hidrogennya.
Beres yang B, tinggal yang C, isomernya. Isomer untuk, saya buat sini ya. Untuk yang 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 2, 2, 3. Ya ini normal heksana ya. Lalu ini yang 1 ya, kemungkinan 1. Kalau C-nya sudah 6 itu, ya tinggal kita patahkan 1 C-nya. Ya. Lalu jangan pernah taruh di ujung-ujung. Ingat itu rules-nya ya. Jangan pernah taruh cabang di ujung-ujung, karena dia nanti jadi induk. Artinya taruh aja di sini, di nomor 2. Tinggal isi hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 metil. 5 itu penta ya. Masih bisa tuh pindah ke nomor 3. Si metilnya. Sini dia. Kalau di nomor ini kan bebas ya, kanan kiri sama dia. Karena dia pas di tengah-tengah. 3 metil pentana. Nah, bisa nggak kita pindahkan lagi metilnya ke nomor 4? Tidak bisa ya, karena kalau ke nomor 4 nanti dia nomornya dari kanan. Jadi kembali lagi ke nomor 2. Artinya induk 5 tuh nggak bisa lagi. Patah lagi 1, jadi induknya sebanyak 4. Ingat lagi, jangan taruh di ujung-ujung yang 2 lagi C-nya. Ya, karena nanti dia jadi induk. Jadi taruh aja di C2, C3. Tinggal isi hidrogennya. Dua 3 dimetil ya. 2,3 dimetil. C-nya 4 itu kan butana. Kalau bisa di 2 dan 3, kita juga bisa kotak-katik jadi di posisi 22. Gini, atas bawah. Apa-apa. Ini 3, ini 3, ini 2, ini 3. 1, 2, 3, 4. 2,2 dimetil butana. Habis ya, nggak bisa lagi, nggak bisa membentuk etil, nggak bisa 3,3 karena nanti sama aja dengan 2,2. Ya. Jadi ada 5 buah isomer dari si C6 tadi ya. Nomor 3, reaksi antara propena dengan asam bromida akan menghasilkan 2 senyawa. 2 bromopropana dan 1 bromopropana. Benar gak demikian? Propena itu CH3, CH, CH2. Tambah HBr ya. Ya, jadi ada mekanismenya ya sebenarnya ya. Nanti dia nyerang ke sini. Ini lepas gitu ya. Tinggal nanti Br-nya masuk ke C yang mana, kan pasti pertanyaannya begitu. Ya, jadi Markovnikov itu, ini namanya adisi Markovnikov ya. Dibilang nanti H ini cenderung masuk ke C yang sudah banyak H-nya. Ingat C1 ini hanya 2, C2 ini hanya 1. Gitu ya. Makanya H masuk ke C yang 2. Jadi Br-nya masuk ke C yang hanya 1. Jadi hasil akhirnya adalah CH3, CH. Nah, dia dapat Br. Rangkapnya putus karena ini adisi. CH2 dapat 1 lagi H, jadi CH3. 2 bromo propana. Jadi produknya cuma 1. Nah, kapan hasilnya bisa 2? Kalau misalnya gini. CH3, CH, CH, CH2, CH3. Gitu ya, tambahkan HBr. Jadi kemungkinannya nanti Br bisa masuk di C2, bisa masuk di C3 gitu. Gitu ya. Karena H di sini dengan H di sini jumlahnya sama kan?
Jadi C2C3 mengikat hidrogen yang sudah sama. Gitu ya. Kalau tadi di propena H di C1 ada 2, H di C2 cuma ada 1. Jadi patokannya hidrogen itu. Makanya ini nanti bisa menghasilkan 2 senyawa, CH3, CHBr, CH2, CH2, CH3. Bisa menghasilkan juga CH3, CH2, CHBr, CH2, CH3. Jadi si Br bisa masuk di nomor 2, bisa masuk di nomor 3. Nanti dia campuran ini hasilnya. Tapi kalau yang tadi, sekali lagi ya, karena jumlah H yang diikat C2 dan C1 beda, jumlah H ya yang saya bahas ya, yang diikat C1 dan C2 beda, jadi ada salah satu yang menang. Kalau H yang diikat sama jumlahnya, nah itu terbentuk 2 biasanya campuran. Gitu ya, untuk nomor 3. Nomor 4, perhatikan diagram berikut. Senyawa P dan senyawa Q merupakan hidrokarbon. Lalu, berdasarkan diagram tersebut, persamaan reaksi apa yang terjadi pada proses 1, jenis reaksi pada proses 2 dan 3 itu apa, nama UPEC, senyawa R dan S. Nah, saya mulai dulu dari proses 2 ya, yang paling gampang kelihatan ya buat saya ya. Jadi yang si R-nya CH3CH, CH, CH3. Ini BR, BR. Ini kan datang dari sesuatu hidrokarbon yang direaksikan dengan BR2. Artinya ini pasti reaksi namanya reaksi adisi. Jadi BR2-nya itu masuk. Adisi pasti pemutusan rangkap. Artinya dari double jadi single. Pasti di sini senyawa P-nya adalah yang double bond. Sini alkena. Double bondnya tuh putus. Ini yang P. Ini tadi apa? R ya. Lalu ke sini, ini tadi proses 2, sorry. Bongkar dulu aja ya, nanti kita jawab. Lalu supaya jadi senyawa Q, ini kita bisa adisi juga pakai gas hidrogen. Gitu ya. Karena supaya apa? Nanti jadi putus juga rangkapnya. Tapi jadi dapat H. Hanya jadi 2, putus, hanya jadi 2. Oke. Karena kalau senyawa alkana ini mengalami proses 3, yaitu bereaksi juga dengan BR2, nanti dia akan monobrominasi. Jadi substitusi dia. 1 H disubstitusi sama si BR. Makanya BR yang muncul cuma 1. CH3, CH2, 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 BR. Satu lagi apa? BR-nya kemana? Nanti ada HBr yang lepas, cuma nggak dipublish. Biasanya yang dipublish itu senyawa utamanya aja. Nah, kurang lebih ginilah strukturnya ya. Ini proses 1. Kita ke A. Tentukan persamaan reaksi pada proses 1. Oh, udah ada tadi. Saya tulis lagi aja ya. CH3CH, rangkap CH, CH3, tambah H2, CH3, CH2, CH2, CH3. Ini dari 2 butena menjadi butana. Ya, ena jadi ana. Nah, yang B, jenis reaksi pada proses kedua. Proses kedua tadi, tambahin BR2, BR-nya dua-duanya kepakai, double jadi single, adisi. Kalau proses ketiga, kalau dilihat kan single jadi single, cuma 1 H diganti dengan 1 BR. Substitusi. Nama UPEC yang R, saya buat di sini aja ya. R ini namanya adalah 23 di bromo, karena bromonya ada 2. Induknya 4, ya butana. 23 di bromo butana untuk yang R. Yang S-nya
1, 2, 3, 4. 1 bromo butana. Beres yang nomor 4. Nomor 5 terakhir, jelaskan proses pembentukan minyak bumi berdasarkan proses pembentukannya, mengapa penggunaan minyak bumi perlu dihemat. Untuk prosesnya, minyak bumi itu kan kita tahu terbentuk dari jasad renik ya, yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Kemudian jasad renik itu terbawalah oleh air sungai, campur dengan lumpur, mengendaplah di dasar laut. Nah, seiring dengan waktu yang bisa mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, lalu juga temperaturnya tinggi, tekanannya juga ya dari lapisan-lapisan di atasnya itu, jasad renik itu berubahlah mulai menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lalu ada lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut berubah menjadi batuan sedimen berpori, ya kayak menggumpal gitu ya. Lalu bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terkumpullah pada daerah tertentu terperangkap. Gitu ya, makanya minyak bumi itu kalau ketemu satu titik di situ rame karena dia kayak trap di situ di wilayah itu. Kurang lebih begitu ya untuk minyak bumi ya. Mengapa sih penggunaan minyak bumi perlu dihemat? Ya tadi kalau kita lihat tadi dari pembentukannya, prosesnya butuh waktu yang super lama ya, sangat lama. Lalu kita tahu non-renewable dia atau tidak dapat diperbaharui. Artinya apa? Suatu saat itu akan susah dijumpai atau langka. Gitu ya, makanya perlu dihemat. Makanya peneliti-peneliti sekarang itu sedang mencari alternatif kan, pakai yang lebih natural. Misalnya biogas, biodiesel gitu ya, hidrogen, geothermal. Ya untuk mengantisipasi yang bahan bakar minyak bumi ini yang nanti suatu saat akan habis itu. Gitu ya. Jadi selesai ya pembahasan saya tentang bab hidrokarbon minyak bumi yang bagian esai, asesmen harian. Mudah-mudahan bisa membantu buat teman-teman yang terutama sedang belajar materi ini. Mohon maaf ya kesalahan kekurangan, cuma niat bantu saja. Dan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.